bergerak di bidang pariwisata, khususnya di bidang transportasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almaura Nur Aulia. Nama saya Maya Amelia. Nama saya Aulia Nanda. Ya, di sini kami sudah bersama dengan pengelola dari PT Karunia Wisata. Selamat siang Bapak, boleh Bapak memperkenalkan diri dan posisi Bapak di sini sebagai apa? Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ari Rama Umbara, bisa dipanggil Ari. Saya di sini sebagai manajer operasional. Jadi tugas saya di sini mengelola semua bis pariwisata yang ada di sini, dari mulai surat jalan, terus untuk operasional solarnya, terus pembukuan tiap di akhir bulan, seperti itu. Baik. Kemudian apa saja produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini? Untuk produknya semuanya kita ada dari mulai city tour, jadi paket tour, terus penyewaan bis pariwisata, terus juga ada family gathering. Tiap tahun ada beberapa PT yang memang wajib mengadakan family gathering. Jadi kita menyediakan paketnya. Nah, selain itu juga kita ada tiketing. Tiketing itu bisa dari mulai tiket pesawat, terus juga kereta api, juga kapal pesiar. Oh, berarti bukan hanya di bidang transportasi seperti bis, HIS gitu aja ya Pak? Berarti Iya, semuanya. iya. Semuanya kita kelola dari mulai bis pariwisata, dari mulai yang terbesar itu kapasitas bangkunya 59, terus juga HIS itu kapasitas bangkunya 15, terus yang paling kecil itu kita mobil rental mobil seperti Innova, Avanza, kita juga menyiapkan semua di sini. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kebanyakan penyewaan transportasi ini dari kalangan apa ya? Untuk penyewaannya kita sudah banyak ya Mbak, dari mulai kalangan menengah ke atas sampai menengah ke bawah juga ada, dari mulai kementerian, terus juga dari mulai ke instansi swasta, itu sudah banyak yang menjadi langganan kita sekarang. Khususnya di perusahaan-perusahaan BUMN juga sudah ada kerjasama dengan kita. Ada juga yang sistem kontrak, misalnya PT-PT yang ada di Cikarang. Yang ada di Cikarang itu kita sudah masuk kontrak kurang lebih ada 25 unit HIS. Terus itu di PT Yamaha. Terus di PT Hyundai kita ada 20 unit HIS. Terus yang terakhir ada di YKK Cibitung, itu ada 2 unit HIS. Seperti itu. Jadi kalau kontrak itu kita berikan semua unit kita ke sana, nanti untuk administrasinya melalui invoice akan dibayar setiap akhir bulan, seperti itu. Ada nggak Pak larangan dan perintah yang harus dipatuhi oleh penyewa saat menggunakan transportasi? Ya, kalau untuk larangan sih sampai saat ini memang ada beberapa yang kita larang ya, seperti misalnya keluar dari jalur itu dalam arti ketika customer kita dalam reservasi meminta tujuan katakanlah ke Bandung, tapi ada yang minta tiba-tiba pindah ke Garut, pindah ke Tasikmalaya, itu nggak bisa. Jadi memang harus sesuai dengan rute reservasi awal. Terus untuk larangan selanjutnya, kalau di bagian interior biasanya kita melarang untuk ngecas power bank sama ngecas laptop. Jadi kalau untuk ngecas handphone hanya untuk ngecas handphone aja, karena bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Oh, berarti ternyata tuh kalau ngecas powerbank itu nggak diperbolehkan? Nggak boleh sebenarnya, karena bisa merusak kelistrikan bis dan bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal lah, seperti itu. Karena banyak beberapa terjadi ya kendala di jalan, beberapa bis yang tiba-tiba terbakar, tiba-tiba meledak seperti itu. Salah satunya itu ngecas powerbank atau laptop, ngecas laptop. Jadi khusus untuk handphone aja. Di masa pandemi seperti ini ada nggak sih Pak perubahan pada saat sebelum dan sesudah pandemi? Kalau perubahan yang pasti sangat drastis ya perubahannya, dari mulai sebelum pandemi sampai saat ini. Di masa pandemi ini perubahannya sangat besar, karena pada waktu sebelum pandemi ini kita
kebanjiran order juga, banyak permintaan wisata, bahkan kita juga banyak yang permintaan banyak tapi bis wisata kita udah habis gitu. Itu sih paling kalau misalnya sebelum masa pandemi. Tapi setelah masa pandemi ini permintaan jadi berkurang itu, wisata juga kan banyak yang ditutup ya, jadi kita juga bingung harus seperti apa, tapi masih banyak sih alternatif lain, seperti misalnya kita masukin ke kontrak seperti itu, jadi biar perekonomian di wisata ini tetap stabil. Seberapa besar pengaruh COVID-19 terhadap jumlah pengunjung? Kalau di bidang wisata ini, ya kita tahu ya, wisata ini pendapatan terbesar di negara Indonesia, nomor 2 ya. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini jadi sangat turun, pendapatannya sangat turun seperti itu. Strategi digital apa ya Pak yang digunakan perusahaan untuk memasarkan? Ya, kalau strategi digital itu saat ini kita udah pakai yang namanya aplikasi Buzzer. Buzzer itu semacam aplikasi Gojek atau Grab, tapi bedanya kalau mereka kan mobil pribadi sama Grab ya motor. Tapi kalau di Buzzer ini kita langsung menuju ke bis pariwisata dan Toyota Hiace. Jadi terus selain strategi itu yang kita pakai, kita juga memasukkan ke perusahaan-perusahaan seperti Traveloka, terus juga penyewaan yang berbentuk online. Jadi nyewanya itu bisa melalui aplikasi tersebut. Terus juga kita strateginya kita buat websitenya juga udah ada, dari mulai media sosialnya Instagram, terus update melalui WhatsApp seperti itu. Terus juga kalau untuk YouTube-nya kita juga punya ya, ada beberapa kemarin dapat order dari Kementerian Pariwisata, terus juga dari Kemendagri, kita wajib mendokumentasikan. Nah, tapi strateginya saya masukkan ke maksudnya saya upload ke YouTube biar halayak juga bisa lihat perkembangan bis pariwisata di perusahaan kita seperti itu. Oh, berarti cukup banyak ya Pak digital marketing yang digunakan oleh perusahaan ini. Iya. Kemudian menurut Bapak strategi digital marketing penting untuk dilakukan saat new normal atau tidak? Kalau menurut saya strategi marketing dalam bentuk digital itu sangat penting ya, dari mulai sebelum pandemik atau di masa pandemik ini memang itu wajib. Karena apa? Karena itu juga berpengaruh sama pendapatan perusahaan seperti itu. Jadi memang pada zaman sekarang gitu, memang kita wajib melakukan hal-hal yang memang dalam bentuk online, karena kan udah jarang ya sekarang orang door to door gitu. Sekarang orang lebih melihat ke handphone seperti itu. Melalui aplikasi kalau nggak website. Iya, seperti itu. Kira-kira budget yang dikeluarkan untuk digital marketing itu kisaran berapa ya Pak? Digital marketing ini kan kemarin kita udah pembagian ya, dari mulai pembuatan website, terus juga untuk YouTube-nya juga. Nah, kalau itu memang anggarannya kurang lebih di angka 10 sampai 15 juta untuk websitenya. Terus juga untuk talent YouTube-nya juga kan kita pakai juga. Kita walaupun memang tidak terlalu terkenal, tapi ada anggaran untuk mereka seperti itu, dari mulai kameramennya juga, lightingnya. Yaitu menurut saya di masa pandemi ini strategi itu nggak murah gitu. Menurut saya itu lumayan lah budget seperti itu. Baik. Berarti cukup besar ya Pak? Iya. Apa saja sih Pak produk yang dimiliki untuk membantu dalam strategi digital marketing? Gimana Pak? Produk apa aja yang dimiliki untuk membantu dalam strategi digital Oh marketing? iya.
Kalau untuk produk sih kita tetap mengkaitkan ke produk-produk kita sebelumnya, kayak misalnya kita punya paket tour, terus juga kita punya penyewaan pariwisata seperti itu. Jadi produk-produknya berkaitan dengan apa yang kita punya, yang tadi saya jelaskan. Seperti itu aja. Di era new normal seperti saat ini, apakah digital marketing sangat membantu perusahaan? Sangat membantu, karena kita tahu dengan adanya digital marketing seperti ini, banyak customer yang minta permintaan untuk wisata melalui media online. Walaupun banyak customer yang tidak datang ke kantor, tapi kita bisa berhubungan melalui media sosial seperti itu. Jadi dari mulai alamat jemput, terus sistem pembayarannya juga, kalau dulu mungkin cash kan, tapi kalau sekarang kita sudah transfer, terus surat jalan juga sudah bisa melalui WhatsApp, terus juga alamat jemputnya juga sudah melalui WhatsApp. Dan juga sekarang kita punya jadwal online. Jadwal online ini bisa dilihat oleh seluruh driver. Jadi driver itu sudah tahu ketika hari ini itu jalan kemana, terus minggu depan jalan kemana, atau lusa jalan kemana, dia sudah tahu. Karena kita punya jadwal online spreadsheet seperti itu. Boleh tahu tantangan apa sih dalam menjalankan digital marketing? Kalau tantangan yang pasti memang kita harus nge-push marketing supaya lebih giat lagi. Terus juga dalam digital marketing itu tantangannya memang kita harus selalu update. Jadi dari mulai kondisi wisata Indonesia seperti apa, terus juga kayak kemarin ada beberapa tempat wisata yang ditutup, lalu 3 hari setelah ditutup dibuka lagi. Nah itu marketing wajib harus mengetahui, dan itu harus di-upload atau dijelaskan di website kita. Dipromosikan kembali. Dipromosikan kembali. Jadi biar orang-orang tahu kalau memang tempat wisata itu ternyata sudah buka. Seperti itu. Karena kan banyak beberapa orang seperti kemarin ke Anyer infonya dari media sosial itu ditutup. Tapi pada kenyataannya dalam waktu sehari 2 hari itu sudah dibuka. Nah itu tantangan marketing itu harus update tentang itu gitu. Karena mempengaruhi ya. Iya, karena mempengaruhi pendapatan dari bis pariwisata seperti itu. Dalam melakukan strategi digital marketing, apakah perusahaan melakukannya bersama tim atau mandiri? Oh iya, kita tim. Kita kerja sama tim. Jadi di perusahaan ini kan ada bagian marketing, ada bagian periklanan atau advertising, terus juga ada bagian ada bagian editing juga, semuanya itu ada. Jadi masing-masing juga udah punya job desk masing-masing seperti itu. Jadi tinggal nanti direktur atau bagian kreatif nyuruh kepada bagian-bagiannya biar kerjanya itu ada sesuai. Kayak misalnya bagian marketing itu harus mempromosikan di mana seperti itu. Misalnya yang ini di bagian website, yang ini di bagian Instagram atau di WhatsApp, itu udah ada bagian masing-masing. Jadi kita kerja sama tim. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan yang didapat perusahaan dari strategi digital marketing yang digunakan? Ya, kita berbicara tentang kelebihan dulu ya. Kalau kelebihan itu mungkin permintaan perjalanan atau permintaan sewa bis pariwisata, terus juga paket turnya juga itu lebih banyak karena kita sudah memakai digital marketing tersebut. Nah, kekurangannya adalah karena unit kita ini terbatas ya. Unit kita ini di sini hanya ada totalnya 20 unit bis pariwisata, tapi permintaannya karena kita memakai digital marketing, permintaannya jadi banyak tuh. Jadi banyak, dan akhirnya ada beberapa permintaan yang kita stop karena bis kita sudah full seperti itu. Jadi memilih untuk di stop, dibataskan. Kalau perusahaan kita mungkin lebih memilih di stop karena apa?
Karena kalau kita pakai unit orang lain, kadang ada beberapa yang kadang tidak terkirim unitnya. Jadi kita main aman aja dulu untuk saat ini. Ya, ke pertanyaan selanjutnya, misalnya digital marketingnya tidak berjalan dengan baik, adakah konsekuensinya ya kalau digital marketingnya tidak berjalan dengan baik? Itu yang pasti ada. Mungkin dari mulai dari staff kita mungkin akan mungkin pendapatannya akan berkurang seperti itu kan. Karena apa? Karena ya perusahaan sudah memberikan dana untuk digital marketing tapi tidak sesuai seperti itu, dan konsekuensinya kita di bagian marketing biasanya itu mungkin yang tadinya ada insentif bulanan, nah ini hanya gaji pokoknya aja. Karena insentif bulannya itu marketing sudah siap apabila strategi digitalnya gagal, itu insentifnya kita potong. Tapi di situ bukan berarti kita potong karena mereka salah, marketing salah, enggak. Tapi biar kedepannya si marketing itu lebih teliti dalam menggunakan digital marketing seperti itu. Jadi bertanggung jawab besar dalam digital marketing. Betul. Ada nggak Pak tips untuk menjalankan strategi digital marketing di era new normal saat ini? Kalau tipsnya sih menurut saya yang pada umumnya ya kita harus update aja sih. Kita harus update semua bentuk berita dalam pariwisata ini. Jadi karena kalau kita nggak tahu, kadang kita juga kalau misalnya tidak mengerti produk, kadang kita kebingungan kalau ketika customer bertanya seperti itu. Jadi memang harus selalu update, entah itu kita harus monitoring detik.com, kompas.com dan lain-lain, itu harus kita update terus. Nah nanti setelah infonya valid, baru kita publikasikan ke website kita gitu. Entah itu dari website, dari Instagram juga bisa, bahkan ke YouTube pun kita bisa seperti itu. Jadi harus update ke sosial media yang seperti Detik.com, Traveloka, dan lain sebagainya. Iya, marketing kita wajibkan untuk mengupdate. Sudah cukup Pak pertanyaan dari kami. Sebelumnya terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk ikut wawancara bersama kami. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.